Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya anin nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mali ilallahi ta'ala idkhulu surur ala qalbil mu'mini. Al-hadis. Mungkin kita pernah merasa sedih, dunia terasa seakan gelap. Lalu tiba-tiba ada seorang datang. Dia tersenyum, berkata lembut, dan hati kita terasa ringan kembali. Hingga lisan kita seolah-olah ingin berkata, Alhamdulillahirabbil alamin. Tahukah kita bahwa perbuatan sederhana itu bisa menjadi amal paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam hidup ini seringkali kita mengejar amal-amal besar seperti sholat, seperti puasa, haji, dan tilawah Al-Quran, dan memang itu semua mulia. Tapi ada satu amal perbuatan yang kadang kita lupakan, bahkan mungkin terasa sepele, tapi luar biasa dalam pandangan Allah, yaitu membuat orang lain bahagia. Hingga Nabi Muhammad SAW bersabda, afdalul a'mali ilallahi ta'ala, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, idkhulu surur ala qalbil mu'minin, yaitu kebahagiaan yang kita masukkan ke dalam hati orang lain. Bayangkan saja, hanya dengan senyuman yang tulus, hanya dengan kata-kata yang menenangkan, atau bahkan hanya sekedar menemani orang yang sedang sedih hatinya, atau hanya sekedar menawarkan secangkir kopi hingga orang lain bahagia hatinya, maka kita bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh sederhana, ada orang tua yang lelah pulang dari kerja, lalu kita sambut dengan segelas air, kita sambut dengan senyuman yang manis, kita sambut dengan pelukan yang hangat. Ada teman kita yang sedang sedih, sedang gundah, sedang murung, lalu kita menawarkan secangkir kopi ataupun teh, nongkrong sejenak bersama teman kita. Ataupun ada tetangga kita yang sedang sakit, lalu kita mengirimkan makanan. Walaupun makanan tersebut bernilai kecil, mungkin hal sesederhana itu, tapi nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengapa Allah begitu mencintai amal ini? Karena Allah sendiri mensifati dirinya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dia yang maha pengasih, Dia yang maha penyayang. Dan ketika kita menjadi penyambung kasih sayangnya di dunia ini, maka kita pun akan menjadi orang yang dikasihi, menjadi orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih di dunia maupun di akhirat. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah cukup dunia ini penuh dengan luka dan kesedihan. Bahkan tidak ada manusia yang bisa menghindari hal ini. Sebab kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walanwabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Selagi kita masih hidup di dunia, selama ruh masih ada di dalam jiwa, kesedihan, luka, ketakutan, kesusahan, hinaan, cacian, atau apapun bentuknya, kita tidak mungkin terlepas dari itu semua. Maka dari itu, jadilah penyembuh luka, bukan penambah derita, walaupun sebenarnya kita sendiri sedang terluka. Jadilah penebar senyum, bukan penyebar keluh, walaupun sebenarnya hidup kita dirundung kesedihan.
Sebab di antara hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala yaitu istighna'uhu 'anil nas, hamba-hamba yang mampu menyembunyikan kesedihannya di hadapan orang lain, tetap tersenyum walaupun 1000 luka berkumpul di dalam dada. Karena mungkin di mata manusia senyuman kita hanya hal yang biasa, tapi di sisi Allah senyuman kita adalah amal yang luar biasa. Maka niatkanlah dalam hati mulai saat ini, aku ingin membuat satu orang bahagia karena Allah. Maka lihatlah wahai saudaraku yang dirahmati Allah, bagaimana Allah akan membuat hidupmu penuh berkah, membuat hidupmu penuh dengan cinta, membuat hidupmu penuh dengan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Wallahu a'lam bishawab.